tentram dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Saya Rosalia Da Costa dari SD Impres Lewopoli. Saya Yakubus Raffi Latulado dari SMP Negeri 1 Anta Priampulo. Saya Hermanus Paja Almanuk dari SD Impres Jonggolor. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak Ari. Lalu bagaimana dengan Pak Ari? Saya juga baik-baik saja Pak. Jadi sebelum kita melakukan coaching, saya sedikit menjelaskan kepada Pak Herman dulu tentang rubrik penilaian dan akan memberikan beberapa pertanyaan pemandu atau pemantik sebelum Pak Herman melakukan coaching. Pada coaching kita hari ini, khusus coach, akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach itu merespon pertanyaan dari Pak itu atau menanggap pertanyaan Pak punya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya mau bertanya Pak, pertanyaan pertama sebelum kita lanjut, kompetensi apa yang Pak akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali, yang pertama presence, lalu mendengarkan aktif, yang terakhir itu memberi pertanyaan yang berbobot. Kalau yang lebih spesifik lagi, apa yang mau Pak kembangkan? Itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, itu kaitan dengan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator apa atau hal apa yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Itu saya ingin coaching, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri, atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Baik Pak, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Untuk diskusi kita sampai di sini dulu. Silakan Pak melanjutkan proses coachingnya dengan coach. Tetap semangat. Semoga berhasil. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ari. Oke, Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Herman. Bagaimana kabar hari ini itu? Kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Pak Herman kabarnya? Saya juga baik Bu, bahagia sekali bisa bertemu dengan Ibu pada sore hari ini. Ya Pak, saya juga merasa bahagia sekali bisa bertemu dengan Pak di tempat ini ya Pak ya. Baik Pak, apakah Pak ada waktu untuk kita bisa berdiskusi pada kesempatan ini Pak? Tentu Ibu bisa. Oke, baik Pak Herman. Mungkin saya membutuhkan waktu 15-20 menit untuk kita bisa berdiskusi pada kesempatan ini Pak. Oh ya, apa yang kita mau diskusikan Ibu? Oke, baik. Begini Pak Herman, saya mau berdiskusi tentang masalah yang saya temukan di dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi di dalam pembelajaran saya itu banyak sekali saya menemukan dan saya melihat peserta didik saya ini Pak yang belum berani untuk bertanya ketika memberikan kesempatan, dan juga mengenai materi yang mereka belum paham juga Pak Herman. Nah, itu yang membuat saya sebagai guru, saya merasa belum sempurna karena saya tidak bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dari peserta didik saya dalam memahami materi yang saya berikan dalam pembelajaran. Oh ya Ibu, jadi masalah yang ada di dalam pembelajaran itu kurangnya kesadaran murid tentang materi yang belum paham ya. Ya Pak, betul sekali. Baik Ibu, apa penyebab utama yang menyebabkan murid kurang berani bertanya mengenai materi yang mereka belum paham? Sejauh pengamatan saya dan yang saya alami di sekolah saya, bahwa peserta didik saya itu terlihat masih ragu-ragu dan
takut untuk menyampaikan pertanyaan kepada guru karena didasari perasaan takut salah, bisa juga takut kepada gurunya, seperti itu Pak Herman. Mengenai kurangnya kesadaran peserta didik dalam bertanya tentang materi yang belum dipahami itu berada pada level berapa ya? Jadi untuk sekolah saya, terlebih di dalam kelas pembelajaran saya, itu mengenai kesadaran peserta didik untuk bertanya itu berada pada level yang keempat. Karena rata-rata peserta didik ini belum berani untuk bertanya, Pak Herman. Levelnya cuma 4 saja ya. Gimana caranya itu bisa mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Untuk bisa mengatasi itu, saya akan memberikan pengertian, kemudian bisa motivasi dan pendekatan. Pendekatan itu saya lakukan secara pribadi, agar peserta didik ini semakin lebih berani bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami itu, dan agar mereka pun semakin lebih memahami materi secara lebih baik. Rencana kapan bisa melakukan kegiatan untuk menanamkan kesadaran peserta didik berani bertanya itu? Rencananya akan saya lakukan mulai besok, dan di setiap kali kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya memakai kurang lebih 1 sampai 2 menit untuk saya bisa menyampaikan kepada peserta didik siswa saya ini, seperti memberikan pengertian, motivasi, dan tadi pendekatan secara pribadi. Wah, luar biasa sekali. Apa komitmen Ibu sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun kesadaran murid? Oke, baik Pak Herman. Saya akan tetap berkomitmen dalam membangun kesadaran peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat, kemudian berani bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka temukan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali itu. Tidak terasa itu kita sudah kegiatan kita sore ini. Harapan saya semoga ke depan kita bisa berdiskusi lagi berkaitan dengan kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Siap Pak Herman. Terima kasih banyak juga Pak Herman sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya ini ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi dan bertemu pada kesempatan sore ini. Sama-sama itu. Kalau gitu kita tidak ada pembicaraan lagi. Mari kita diskusi kegiatan sore hari ini. Selamat sore itu. Selamat sore Pak Herman. Terima kasih. Pak Herman tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Pak Ari. Pak Herman, sebelum penutupan saya mau memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan coaching Pak dengan Ibu Rosalia tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan dalam kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching kali ini Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak Ari. Mana tujuan, identifikasi, dan aksi, ya, dan tanggung jawab. Ya, alur kita itu dari coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi yang ada. Baik. Oke Pak Herman, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Herman itu sudah berjalan dengan baik bersama Ibu Rosalia tadi, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Pak Herman juga sudah menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ros sehingga Ibu Ros bisa menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan proses coaching yang sudah dilakukan Pak Herman tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Terakhir Pak, sebelum kita tutup kegiatan kita, setelah coaching, pengalaman coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Herman kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi proses coaching
sehingga dapat melakukan coaching depan lebih baik lagi Pak. Baik, sungguh niat yang sangat luar biasa ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya. Baik, saya rasa demikian kegiatan observasi kita pada hari ini. Pak Herman, semoga proses coaching yang sudah kita lakukan memberikan manfaat bagi kita. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore Pak Herman, terima kasih sudah bertemu. Oke Pak.